Aku pura-pura Oh nawarin. gitu. Iya, aku pura-pura nawarin. Oh, berarti intinya dia lagi. Hmm, Diduga ya. ya. Diduga dia mau kembali lagi karena dia pernah ada menerima terus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi ada di jalan. Aku tadi habis jemput mbaknya di daerah Cipondoh ya. Cipondo. Dekat sama kantor kita guys. Kantor kita di Green Lake City dan mbaknya nggak jauh lah dari lokasi kantor kita. Nah, aku dapat informasi dari admin mengenai mbaknya katanya kehilangan anak kandungnya. Iya, Gimana mbak ceritanya kok bisa kehilangan? Mbak baru melahirkan belum lama ya? belum. September. September bulan Oke, 9. berarti anaknya usia 3 minggu, Ya, sekitar segitu 1 bulan lah. 1 bulan kurang lebih. Oke, gimana mbak ceritanya mbak, kronologinya? Nah, awalnya tuh kan nggak mau saya kasih orang ya, Kak. Mau dirawat sendiri gitu Oke. kan. Tunggu, mbak ini sudah menikah? Udah. Oke, terus suami mbak tahu nggak? Enggak, kalau yang ini enggak. Oke, yang ini nggak. Terus? Karena kan aku kesini niatnya merantau cari uang untuk anak yang di kampung gitu. Karena yang di kampung masih kecil-kecil lah, kembar tiga gitu. Oh, kembar 3. Dan ini anak yang keempat. Anak yang keempat. Terus setelah itu? Ini anak hasil dari Dari siapa yang waktu aku jadi SPG minuman di terminal bis. SPG minuman alkohol? Enggak, SPG minuman apa? kayak kopi-kopi kemasan gitu. Oke, terus kenapa bisa mbak dilakukan seperti itu? Nggak sadar atau gimana? Iya, dikasih minuman. Aku dikasih minuman kayak di gelas gitu. Disuruh minum karena di situ kan rame ya. Aku jualan itu kan rame. Awalnya nggak curiga, Kak. Orang yang lain juga kan minum. Nah, akunya disuruh minum juga. Pas aku minum itu terus pusing kepala pusing. Aku udah nggak tahu apa-apa. Sadarnya aku udah di dalam bis. Di dalam bis aku pakai baju kemeja kayak gini nih. Ini udah kebuka, terus celana udah di bawah gitu. Itu posisinya aku di belakang, di kursi paling belakang bis deket toilet. Oke, terus udah gitu mbak sadar, pusing kepalanya. Habis Pusing terus aku berusaha untuk rapiin baju. Aku turun dari bis, itu udah nggak ada orang karena udah mau maghrib. Nggak ada orang. Sorry mbak, pada saat mbak sadar itu ada cair di bagian? Ada. Oke. Ada. Terus setelah itu? Terus aku coba untuk ini kan Kak, untuk istirahat di belakang terminal itu kan ada musola. Aku coba istirahat di situ sambil nelpon adikku minta jemput. Tuh, taunya aku hamil itu di awal bulan Januari. Oh, Januari. Hamil berapa bulan? Itu masih hitungan minggu. Hitungan minggu. Terus habis itu mbak tunggu, ada lapor polisi nggak? Nggak ada. Pas mbak di itu ada lapor polisi nggak? Nggak ada. Dan mbak nggak tahu laki-lakinya siapa? Nggak. Coba berusaha nyari nggak? Waktu siap kejadian itu aku trauma Kak, nggak pernah ke terminal lagi. Takut aku mau ke situnya. Oke, terus setelah itu? Ya taunya aku pas awal Januari itu badan terasa lemes gitu kan. Ya tanda-tanda kayak orang hamil lah gitu. Iya. Terus aku cek ke bidan di daerah dekat kontrakan aku juga. Nah di situ memang positif. Awalnya mau aku buang Kak, Terus kata si bidannya jangan dibuka, takutnya ini anak kan bawa rezeki gitu. Terus mana tahu kan, kata dia gitu, bisa ngerubah hidup kakak, kata dia gitu kan. Kamu orang mana? Asli mana? Asli Medan Kak. Oh iya, soal logatnya. Terus setelah itu? Ya aku rawat
karena aku mikir juga kan takut dosa lagi gitu kan. Iya. Aku rawat sampai itu umur kandungan 8 bulan baru aku kenal sama si adopter. Oke, kamu nyari adopter atau gimana? Lewat di beranda TikTok, Kak. Lewat Terus aku DM, aku bilang, ibu mau nggak ngerawat anak saya? Aku bilang kayak gitu. Terus kan, oh kamu nawarin. karena aku mikirnya nggak apa-apa lah kalau si Ade ikut orang gitu kan, dapat keluarga lengkap gitu, hidupnya juga mungkin lebih terjamin gitu, Terus? ketimbang harus ikut aku yang kayak gini gitu kan. Terus aku DM si ibunya minta nomor WA aku. Aku kasih. Dari TikTok tuh aku kasih nomor WA aku, terus WA-WA-an, terus teleponan gitu kan. Katanya sih si ibunya udah 17 tahun nikah, nggak punya anak. 17 tahun menikah nggak punya anak. Terus? Akunya percaya, Kak. Aku percaya, terus dia juga bilang nanti dikasih uang untuk persalinan sama pemulihan. Nah itu aku telepon si ibu, aku bilang kan, Bu, kalau semisalkan uang persalinan, alhamdulillah aku ada BPJS gitu kan. Karena kan aku operasi ya, Kak. Sesar ya? Iya. Terus? Aku operasi, terus aku bilang kan, kalau untuk persalinan aku pakai BPJS, aku bilang gitu. Terus si ibunya sendiri yang bilang bahwasanya mau ngasih uang pemulihan sama uang persalinan. Iya. Nah ya udah, itu nggak lama, Kak. Terus aku masuk rumah sakit, dia intens itu nelponnya aku, minta foto si Ade gitu kan. Aku kasih, aku kirim. Terus dia minta Sherlock rumah sakitnya juga aku kasih, karena aku percaya gitu kan. Namanya ibu ya kan pengen anaknya itu yang terbaik. Terjamin, terus terbaik. abis itu? Terus aku ngasih si bayinya ini tadi nggak di kontrakan aku, Kak. Di luar. Di kopi. Ya, terus? Aku kasih di situ. Cuman si ibu ini kayak tergesa-gesa. Aku kan mau ngajak ngobrol ya. Maksudnya untuk pendekatan gitu, pengen tahu nama asli dia. Rumahnya di mana gitu. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Tapi ibu tahu nggak kalau proses itu salah? Tahu. Tapi waktu itu masih dilakuin? Iya, demi anak, Kak. Oke. Terus habis itu diserahkanlah di kopi. Di situ yang tempat saya tadi ya? Enggak, Kak. Agak kesananya. Oh, agak kesana lagi. Oke. Habis itu dikasih, terus dia langsung pergi? Iya, Kak. Langsung pergi, terus diblok nomornya? Iya. Saya diblok, akun saya semua diblok, terus dia TikToknya ganti nama. Akunnya tetap sama, cuman namanya diganti. Diganti apa sekarang? Tadinya kan sekarang diganti gitu. Terus feeling ibu kan kuat ya, Kak. Iya. Gitu kan. Malam itu aku nggak tenang, Kak. Aku coba WA pakai nomor lain. Iya. Aku tanya, Bu, gimana si Adek, rewel nggak? Aku bilang gitu. Masih dibales. Kata dia, alhamdulillah nggak rewel, Kak. Makasih banget ya, kata dia kayak gitu. Terus abis itu aku diblokir lagi, Kak. Aku diblokir lagi. Terus aku coba bikin akun TikTok yang baru. Tapi di situ akun palsu lah gitu. Iya. Untuk cari tahu tentang si adopter ini. Aku chat lah ini lagi kan, aku DM lagi di TikTok dia nih yang si. Aku chat di situ, ternyata masih bener, Kak, dia masih cari bayi. Aku pura-pura nawarin. Gitu. Iya. Aku pura-pura nawarin. Oh, berarti intinya dia lagi. Diduga ya? Ya. Diduga dia mau kembali lagi karena dia pernah ada menerima terus nih. Aku coba pancing lagi. Terus aku minta nomor WA-nya lagi, nomor WA-nya tetap sama. Dia juga tetap kekeh untuk foto bayinya mana, Bu, gitu. Terus? Dengan akun aku yang palsu gitu kan.
Terus aku DM dia dari Instagram karena aku dapat Instagram dia itu melalui dari nama rekening waktu dia kasih uang. Iya, namanya siapa? Oke. Nah itu aku cari di Instagram nemu Kak. Hmm. Terus aku DM, aku tanya baik-baik tuh, Bu kok saya diblokir gitu kan. Terus ya dianya mungkin ngerasa nggak nyaman gitu kan, aku chat begitu. Terus dianya bilang gini, saya nggak kenal kamu, kata dia gitu. Saya dapet bayi ini dari teman kamu namanya. Ya aku bilang kan, nggak kenal gimana sih Bu, kan kita ketemu langsung. Aku bilang gitu kan, kita ketemu langsung, terus kita juga teleponan langsung. Aku nggak bawa siapa-siapa, ibu juga nggak bawa siapa-siapa, aku bilang gitu. Terus dia bilang, saya kasih uang kamu 10 juta dan saya kasih si 15 juta gitu katanya. Oh, jadi 25 juta? Iya, dan saya pun nggak tahu Kak, itu siapa. Katanya dia baru melalui saya. Tapi dia kenal sama si itu? Kata dia kenal. Katanya dia kenal. Awalnya katanya dari baru dari saya. Oke, Terus aku chat lagi, berarti anak saya diperjualbelikan dong Bu, aku bilang gitu kan. Saya langsung diblokir lagi sampai sekarang. Oh gitu ceritanya. Terus habis itu sekarang nggak ada komunikasi lagi Kak. Saya cari tahu dia juga nggak ada direspon. Jadi intinya dia membayar kamu 10 juta, terus ke yang penadah itu 15 juta. 15 juta. Totali berarti 25 juta. Nah, Ibu nggak tahu KTP-nya yang si adopter ini? Nggak tahu Kak. Alamat tuh juga nggak tahu? Nggak tahu. Taunya dari Instagram. Itu pun aku carinya lewat bukti transferan dia, ada namanya di situ. Oke. Nah, jadi untungnya ya guys, kita sudah tahu alamatnya ya. Kita udah tahu alamatnya. Kita cari dari Mbah Dukun. Gak usah nanya Mbah Dukun itu siapa. Tapi yang jelas lokasinya di Depok ya Mbak. Lokasinya di Depok. Nah, aku nggak tahu nih yang di Depok ini itu nanti akan bertemu dengan si penadahnya atau si pembelinya. Ya, tapi yang jelas akses yang kita dapatkan lokasinya dari Depok, alamatnya sudah jelas, dan semoga ini kita bisa ketemu sama salah satunya dulu biar ada benangnya, biar ada terkait benang putihnya nih arahnya mau ke kanan apa ke kiri. Nah, nanti kalau emang tidak ketemu, otomatis kita akan melaporkan ke pihak yang berwajib ya, karena ini sudah ada dugaan TPPO, penjualan ya, ini apalagi di bawah umur gitu ya Mbak. Nanti kita usahain dulu. Buku pinknya ada bawa SKL, lengkap, ada semua lengkap semua ya? lengkap di sini. Ada Mbak, surat kelahiran juga. Oke. Mbak, maaf, muslim apa yang Mbak inginkan saat ini untuk bertemu dengan anaknya? Apa endingnya, pengen apa? Kalau memang anak saya nggak dirawat sama si adopter, mau aku ambil lagi Kak. Oke. Terus tadi kan kenapa aku bilang sama Mbak Uti ya, aku minta pending dulu karena aku lagi mikir kalau semisalkan si ibunya minta uangnya kembali, aku belum ada persiapan Kak. Oke, nanti untuk urusan itu mah gampang Mbak. Yang penting kita selesaiin dulu ini. Jangan mikirin duitnya dulu, ketemu dulu posisi anaknya di mana. Mbak aja nggak tahu posisi anaknya kan? Iya sih benar. Iya, makanya kita usahain dulu untuk cari lokasi anaknya gitu. Mbak cuma tahu nomor teleponnya doang. Untuk kita ada Mbah Dukun yang bisa bantu kita ngedapetin lokasinya gitu. Nanti kalau misalnya nggak ketemu lokasi ini, ada nomor telepon lain ya Mbak? Mbak pancing aja nomor telepon lain Mbak. Pakai fake account coba Vita. Nomor ya akunnya. Nomor akunnya pura-pura mau ini. Namanya Kita pancing coba. profilnya kalau nggak salah
masjid atau apa gitu. Coba pancing dulu. Ya oke guys, ini kita menuju ke Depok dulu ya guys. Kita cari nih kasus kayak gini berapa hari lagi ya Fit ya? Kita nyari. Biasa kalau kasus anak guys, itu lama ya karena kita nyari dulu ke sana ke sini ke sana ke sini. Alhamdulillah kemarin dapet ya Fit. Itu juga aksesnya udah diblok. Aksesnya udah diblok. Terus kita udah ke Bekasi, kita muterin Bekasi guys sampai kita ke Bandung. Karena lokasinya katanya ada 2 lokasi di Bekasi dan di Bandung. Qadarullah ya, akhirnya dapat juga tuh dikembaliin ya. Nah ini masalah anak lagi. Tapi kalau ini sih udah jelas ada kata-kata penjualan nominal ya. Berarti ini ada indikasi TPPO. Oke, itu aja sih dulu. Nanti sambil kita jalan cari-cari dulu ya guys. Karena ini sekali lagi konteksnya anak, makanya kita utamain. Sebenarnya sih kita lagi banyak ODGJ ya yang kita handle di luar kota sebenarnya dan jauh-jauh semua. Dan kalau kasus anak bikin saya kepikiran, makanya ini lokasi juga di Cipondoh. Kita mikir harus segera ditangani karena anak itu tambah lama tambah besar dan kita mikirnya takutnya dioper lagi ke orang yang nggak tahu kemana, takutnya jauh. Nah, Bu Lia kan juga pernah menjelaskan ada itu ya penjualan anak ya Fit sampai ke Singapura guys. Jadi aku nggak mau sebut nama daerahnya, ada 20 anak, 20 bayi yang dikirim ke Singapura gitu dan 18 anak itu lolos, sisanya 2 yang tidak lolos gitu ya. Makanya sekarang lagi banyak banget modus bilang mau adopsi, ujung-ujungnya nanti dijual lagi ke orang lain. Ini banyak banget kayak gini. Entah mungkin di Facebook kenalannya ya Fit, terus kenalan di TikTok lagi banyak banget. Jadi untuk kalian tetap hati-hati ya. Kalau mau adopsiin terserah, itu hak kalian boleh, tapi harus sesuai dengan SOP. Gimana SOP-nya? Lapor ke dinas sosial ya. Ada SOP-nya guys. Lapor ke dinas sosial, nanti dinas sosial bantu carikan dan diamanin juga dulu di panti. Itu pokoknya by proses, bukan kayak kita punya anak nih, aduh aku nggak mampu nih, aduh aku kasih Vita. Nah itu nggak bisa kayak gitu guys, karena anak itu nasabnya, kalau di Islam ya, nasabnya itu tidak boleh dihilangkan gitu. Jadi kalau kalian ngasih gitu aja, nanti gimana anak kalian besar, terus nasab ibunya, nasab bapaknya nggak tahu, terus ibunya juga nggak tahu identitasnya, gimana, kasihan tahu guys gitu ya. Makanya kita usahakan hari ini, bismillah, semoga ketemu, dilancarin semuanya, kita ketemu win-win solution yang terbaik. Dan kalau bisa dibicarakan baik-baik, kita bicarakan. Tapi kalau nggak bisa, ya otomatis kita harus menempuh jalur hukum ya guys. Karena kita sekali lagi di negara Indonesia nih ada undang-undangnya, kita dilindungi oleh undang-undang tersebut. Jadi kalau misalnya tidak ada kooperatif, mungkin tidak menemukan solusi yang baik atau nanti ada keributan dan lain-lain, ya udah kita ambil tempuh jalur hukum aja, seperti itu ya. Karena emang udah jelas salah, si ibunya menadah menjual lagi ke orang, itu bisa lama ya hukuman pidananya gitu. Ya udah kita cari alamatnya dulu ya sambil nge-track locationnya. Untuk kalian yang punya problem dengan kondisi yang sama terkait anak dan lain-lain, boleh hubungi admin kita ya. Aku cantumin nomornya di sini guys. Oke, ya udah kita jalan dulu. Yuk ikutin terus guys. There's some